Selamat datang di kelas robotika. Kita akan melanjutkan materi tentang avoider robot. Untuk membuat sebuah robot avoider atau robot penghindar rintangan yang ada di depan, ada beberapa komponen yang harus kita siapkan ya. Ini dia beberapa komponen pembuat robot avoider. Yang pertama itu ada Arduino plus kabelnya. Yang kedua itu ada driver motor. Ketiga itu ada motor DC, ada baterai, kabel jumper, servo SB90, ada selanjutnya itu sensor ultrasonik. Setelah itu adalah case baterai, 9 mika dan sebagainya ya. Nah, ini adalah komponen yang digunakan untuk membuat sebuah robot avoider. Kita lihat satu persatu. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah Arduino. Nah, ini adalah bentuk fisik dari Arduino Uno yang kita gunakan untuk membuat robot avoider ya. Arduino ini kita gunakan sebagai controllernya. Fungsi dari controller itu adalah sebagai pengendali penerima input dari sensor, diproses kemudian dikeluarkan pada output. Nah, jadi ini adalah otaknya dari robot nanti ya. Controller ini berperan penting dalam robot. Disinilah kita memasukkan program. Jika makhluk hidup, controller ini adalah otaknya. Nah, kalau diibaratkan makhluk hidup. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Arduino. Ya, bisa kita lihat pada Arduino ini menggunakan main microcontrollernya yaitu Atmega 328. Nah, jadi Arduino ini diotaki oleh microcontroller chip Atmega 328, di mana mempunyai memori untuk menyimpan program sebanyak 32 KB atau sekitar 0,5 KB. Digunakan untuk bootloader atau sistem untuk Android. Nah, itu. Terus bisa kita lihat lagi di sini ada pin output digitalnya. Ya, bisa kita lihat ini. Nah, ini pin output digital ini digunakan untuk menyambungkan ke output maupun input ya, bisa sensor, bisa LED, bisa servo dan sebagainya ya. Di sini juga tersedia PWM ya, ada pin PWM di sini guna untuk mengontrol tingkat kecepatan. Selanjutnya di sini ada RxTx, lalu ada lampu indikator power, ada tombol reset ya. Di sini ada pin analog. Analog ini berfungsi untuk inputan sensor analog seperti sensor cahaya ya, potensiometer, sensor suhu dan sebagainya. Nah, ini fungsi pin analog, ada pin analog. Terus di sebelahnya ada pin penambah tegangan, jika nanti ditambah tegangannya. Terus ada ground, terus ada pin tegangan 3,3 volt dan 5 volt, ada pin reset juga. Nah, selanjutnya di sini ada power jack. Nah, ini adalah arus yang dimasukkan ke dalam Arduino. Terus ada voltage regular, ini IC-nya. Terus ada kristal ya, ada kristal. Diibaratkan kalau otak pada Arduino adalah ibaratkan jantung Arduino. Nah, ini adalah jantung Arduino kristal. Terus ada power USB
Ya, power USB ini digunakan untuk mengisikan program ke dalam Arduino. Nah, nanti di sini ada kabel penghubung antara laptop dan Arduino-nya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Arduino, ya. Jadi nanti semua alat-alat yang ada pada robot nanti akan dikonekkan ke dalam Arduino ini. Selanjutnya adalah driver motor DC. Nah, driver motor DC ini bertipikat L293D driver motor shield. Nah, dia memiliki 4 channel. Nah, 4 channel berarti bisa mengontrol 4 buah motor DC dan 2 servo PWM. Nah, jadi selain motor DC, driver ini juga bisa sebagai pengontrol servo. Nah, jadi driver motor ini sudah didesain yang nantinya akan diletakkan langsung di atas microcontroller Arduino tadi. Ya, itu dia. Selanjutnya adalah motor DC. Nah, jadi kalau tadi sudah microcontrollernya, terus ada driver motor DC-nya. Nah, sekarang ada motor DC-nya plus bannya. Nah, pada robot ini kita akan menggunakan 4 motor DC. Ya, 4 motor DC yang dikontrol oleh driver motor DC tadi L293 dan akan dikontrol oleh Arduino-nya tadi. Nah, di sini kita memiliki motor DC yang ada gearboxnya, jadi akan lebih mudah ya untuk berjalan, dan ada bannya ya, kita gunakan ban karet. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.